ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya kan Tante? Ya. Nah, hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik semuanya, mari kita siapkan hati kita, tubuh kita gerakkan semuanya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhannya. Ya, sebelumnya kita angkat pujian kita karena kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita bertemu dalam kasih-Nya. Kak Dina. Karena Tuhan adalah kekuatan hidup kita yang senantiasa memberikan kita napas kehidupan dan kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita angkat pujian kita, Engkaulah kekuatan.
kami kesempatan yang luar biasa. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kami pada saat ini. Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan, inilah kami yang cinta akan Engkau, inilah kami yang rindu akan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada saat ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, supaya setiap yang kami dengarkan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, masih ada sukacitanya? Masih, Tante. Coba ya, Tante semua pada mau mendengar, benar nggak penuh sukacita ya? Coba tepuk Yesus. 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 Iya, Tante yakin semuanya masih dalam sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Iya, Tante mau bertanya ya, yang melihat itu apa ya? Mata. Nah, ada mata yang bisa melihat kita walaupun kita bersembunyi sekalipun di kolongnya. Mata siapa ya Tante? Tuhan. Iya, mata Tuhan senantiasa melihat apa yang akan kita perbuat. Iya adik-adik, kalau begitu kita angkat pujian kita yuk sama-sama dengan penuh sukacita ya. Semuanya bangkit berdiri, kita sambil membuat gerakan kita, goyangkan tubuhnya, buka mulutnya, kita angkat pujian kita. Katakan, mata Tuhan melihat. Kadina, ayo. Semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, tidak. Tuhan melihat. Sekali lagi yang keras suaranya.
Tante percaya sebagian adik-adik sekolah minggu sudah ada yang menghafalnya kan? Bagi adik-adik sekolah minggu yang belum menghafal, yuk mari sama-sama kita menghafalnya. Ya, hukum Taurat yang pertama bunyinya adalah Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Diingat ya adik-adik. Terima kasih. Ya, sekarang kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Hai Tante, hai teman-teman, nama saya Clara Juliana Ritonga. Clara akan katakan ayat hafalan minggu ini, yaitu terambil dari Amsal 26 ayatnya yang ke-6.
Beginilah bunyinya. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal yang mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Dadah. Teman-teman, nama saya Dewi Simbolan. Ayat hafalan kita tertulis dalam Amsal 26 ayat 6. Beginilah bunyinya. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya dan meminum kecelakaan. Amin. Shalom. Mama ayah Enzi, Mama ayah Ida, alat apayan tan entan uah enam alat ulah enam mama apa yan elintan entan ayoi uyan embal atatan atikna danenu atanu amin. Dadah. Shalom semuanya, nama saya Keila Pracaria Nababan. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Alkitab Amsal 26 ayat 6. Begini firman Tuhan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Shalom, sampai bertemu minggu depan. Shalom Tante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Nadine Jevanya Swaduan Sinaga. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari Amsal 26 ayat 6. Begini bunyinya. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Terima kasih Ante dan teman-teman. Dah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada ayat Alkitab Amsal 26 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Siapa mengirimkan pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Shalom Tante dan teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis dari Amsal 26 ayat 6. Beginilah bunyinya. Siapa yang mengirim pesan dengan pemerantaraan orang bebal dan mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Tolong Masina, halo, hafalan saya Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Lila dan ini adik saya yang bernama Beban. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 26 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri
dan meminum kecelakaan. Amin. Terima kasih. Ini dari tante-tante sekolah minggu ya, Dek. Iya, supaya Felena tetap semangat ibadahnya, tetap semangat jawab kuis Alkitab, tetap semangat ayat hafalan. Oke? Oke. Hai, nama saya Bella Rusmana Siagian. Saya ingin menjawab kuis Alkitab. 1. Apa topik khotbah hari ini? Alat informasi. 2. Apa alat informasi yang dipakai Nuh di masa air bah? Seekor burung merpati. 3. Apa alat informasi yang dipakai orang-orang dahulu? Alat informasi pada zaman dahulu: 1. Telegram, 2. Surat, 3. Kentungan, 4. Radio. Nomor 4. Apa alat informasi yang adik-adik pakai pada saat ini? HP, telepon, dan TV. 5. Melalui firman Tuhan hari ini, apa yang disampaikan buat adik-adik? Kita harus belajar bersyukur karena alat informasi zaman dahulu tidak secanggih masa sekarang. Terima kasih Tante, dadah. Shalom, nama saya Gisela Pramuka Barat. Kuis minggu lalu nomor 1. Topik minggu lalu alat informasi. 2. Alat informasi yang digunakan Nabi Nuh adalah burung merpati. 3. Alat informasi pada zaman dahulu adalah radio. 4. Alat informasi yang saya gunakan adalah HP dan televisi. Nomor 5. Pesan firman Tuhan, jangan salah menggunakan alat informasi untuk berita yang tidak benar. Amin. Bye-bye. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menjawab kuis minggu lalu. Nomor 1, topik minggu lalu adalah alat informasi. Nomor 2, alat informasi yang dipakai Nuh saat masa air bah adalah burung merpati. Nomor 3, alat informasi yang dipakai orang-orang zaman dulu adalah patungan, surat, telegram, radio, telepon kabel, dan televisi. Nomor 4, alat informasi yang saya pakai saat ini adalah handphone. Nomor 5, hal yang saya sampaikan untuk khotbah minggu lalu adalah alat informasi yang dipakai zaman dulu disampaikan untuk hal-hal yang penting dan untuk menanyakan kabar, informasi, dan lain-lain. Terima kasih Tante dan teman-teman semuanya. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Nia Utasoid. Nats kita pada minggu lalu tertulis pada Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Nah, saat ini saya akan menjawab kuis dari Kakak Fikar pada minggu lalu. Yang pertama, apa topik khotbah kita pada minggu lalu? Topik khotbah kita pada minggu lalu adalah alat informasi. Yang kedua, apa alat informasi yang dipakai Nuh pada masa air bah? Yang dipakai Nuh pada masa air bah adalah burung merpati. Yang ketiga, apa alat informasi yang dipakai pada orang-orang zaman dahulu? Pertama, telegram. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, radio. Yang keempat, surat. Yang kelima, telepon kabel. Dan yang keenam adalah kentungan. Yang keempat, apa alat informasi yang kita pakai pada saat ini? Alat informasi yang kita pakai saat ini adalah handphone dan tablet. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan mengenai alat informasi, kita sebagai penerus bangsa harus menggunakan alat informasi dengan baik dan benar.
Terima kasih. Shalom teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu GKPA Batam yang kakak kasihi. Adik-adik, sekarang tibalah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun seminggu yang lalu kita telah melaksanakan banyak aktivitas dan membuat tubuh kita lelah, tetapi kita masih semangat nih mendengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa semangat melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik berdoa untuk menyerahkan tubuh dan pikiran serta hati kita agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat ini anak-anak sekolah minggu di berbagai tempat yang ada, kami berkumpul di depan layar handphone atau laptop kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau menyertai hati, pikiran, dan tubuh kami sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Demikianlah juga buat kakak Nina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ia mampu menyampaikan pesan yang Engkau berikan melalui nas firman hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita semua akan mendalami satu topik yang sangat menarik. Topiknya terdiri atas dua kata, yaitu lebih baik. Nah, untuk mengetahui maksud atau makna lebih baik topik kita hari ini, yuk kita melihat dari nas bacaan Alkitab kita pada hari ini yang tertulis dalam Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Adik-adik, nas firman Tuhan hari ini cukup panjang, maka kakak akan menceritakannya untuk adik-adik semua. Usai ibadah, adik-adik bisa membacanya secara pribadi ya. Adik-adikku, dalam pembacaan hari ini, Yitro yang adalah mertua Musa memberikan sejumlah nasihat kepada Musa agar Musa mengerti dan menjadi orang yang lebih baik dalam menghadapi beban atau masalahnya pada saat itu. Bebannya adalah dalam rangka mengangkat para hakim untuk memimpin kelompok dan yang akan membimbing setiap orang untuk menyelesaikan perselisihan di dalam kelompok tersebut. Nah, di sini kakak akan memberitahukan ada beberapa nasihat yang Yitro ucapkan kepada Musa. Nasihat yang pertama, Yitro menasihatkan Musa untuk ingat bahwa Tuhan menyertai dia, tertulis dalam ayat 18. Nasihat kedua, Yitro menasihatkan Musa agar Musa tidak hanya memikirkan masalahnya sendiri saja, tetapi Musa mesti menyerahkan dan meminta bimbingan Tuhan agar Musa sanggup menjalankan tugasnya, tertulis di ayat 19 dan ayat 23. Yang ketiga, nasihat yang ketiga, Yitro menasihatkan Musa agar setelah Musa memperoleh pengertian, Musa harus mengajarkan kepada orang Israel tentang ketetapan, keputusan, dan memberitahukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, ini tertulis di ayat 20. Dan nasihat yang keempat, Musa dinasihatkan untuk mencari para hakim yang takut akan Tuhan agar hakim tersebut mampu membimbing para kelompok menyelesaikan perselisihan yang ada di kelompoknya. Itu tertulis di ayat 21. Nah, setelah Yitro menasihatkan Musa, Musa pun dengar-dengaran dan Musa langsung melakukan apa yang dinasihatkan Yitro kepada dirinya. Adik-adikku yang terkasih, ternyata yang dinasihatkan Yitro itu sangat banyak sekali kepada Musa.
Ya memang pada saat itu beban Musa besar sekali. Dan ternyata topik kita pada hari ini yaitu lebih baik itu dapat kita peroleh ketika kita dengar-dengaran atau mendengar nasihat. Tentu adik-adik sekolah minggu dan kakak pernah dinasihati oleh guru kah, atau orang tua, atau guru sekolah minggu, atau dinasihati teman. Ya, tetapi adik-adik, kita perlu ingat bahwa tidak semua nasihat itu bisa kita dengarkan dan bisa kita serap dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak mampu membedakannya, sebenarnya ada beberapa nasihat yang justru membuat diri kita tidak bisa berkembang. Nah, lalu nasihat seperti apa dong yang harus kita dengarkan, Kak Nina? Adik-adik tenang. Melalui pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita menjadi tahu bahwa nasihat yang bisa kita dengar adalah nasihat yang mampu membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nasihat tersebut adalah nasihat yang pertama, nasihat yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, nasihat yang mengembangkan tubuh kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Berarti ada dua hal yang perlu diingat, bahwa nasihat yang bisa kita dengarkan adalah nasihat yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan nasihat yang mampu mengembangkan pikiran, tubuh, dan perkataan kita. Nah, untuk membantu adik-adik semua mengerti, kakak akan menunjukkan beberapa contoh nasihat yang akan ditampilkan, akan ada di video berikut ini. Yuk kita lihat video yang pertama. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita bisa melihat adanya video tentang kesehatan tubuh. Nah, melalui video itu kita dinasihatkan bahwa kita mesti sadar kalau kita harus merawat setiap organ yang ada dalam tubuh kita. Coba bayangkan saja, seperti anak laki-laki di video tadi, kalau dia tidak berhasil mendengarkan nasihat untuk menjaga tubuh, ya jadinya seperti anak laki-laki di video tadi, semua organ tubuhnya rusak karena ia hanya mementingkan keenakan dirinya saja, seperti dia makan sembarangan, dia merokok, dan sebagainya, sehingga membuat setiap organ tubuhnya rusak. Ayo kita lihat video selanjutnya, video yang kedua.
Adik-adik sekolah minggu, melalui video tadi, kita dinasihatkan untuk selalu berpikiran positif atau positive thinking. Walaupun kita menghadapi tugas yang banyak, ataukah kita sedang dimarahi, atau kita sedang tidak suka belajar, kita perlu menguatkan pikiran kita agar kita terus positive thinking. Supaya apa? Contohnya dalam video tadi, seorang perempuan yang positive thinking, walaupun banyak pekerjaannya, ia mampu mengerjakannya dengan tulus hati sehingga pekerjaan itu pun jadi selesai dan menghasilkan nilai yang bagus pula. Nah, tetapi walaupun kita juga sudah berusaha, tapi hasilnya masih belum maksimal, kita jangan langsung ngomong, susah kali bah. Ya, jangan terlalu cepat berkata seperti itu adik-adik. Kita perlu terus menyemangati diri kita untuk terus mencoba positive thinking, belajar dari hari ke hari, waktu ke waktu. Nah, contoh yang terakhir, kita lihat video berikut ini ya. How's your lunch, Chris? It smells great. Mrs. Harris, the lunch lady, was really nice. She even noticed my new shirt. Oh, she didn't say anything to me. In fact, Miss Harris seemed a little grumpy when I asked for food. Maybe you didn't use polite words when you asked for it. Really? How did you ask for your food? Well, when I got to the front of the lunch line, Mrs. Harris was facing the other way. So I said, "Excuse me, Mrs. Harris." And she turned around and asked me what I wanted to eat for lunch. So I asked, "May I have some chicken, carrots, and yogurt, please?" She told me, "Yes, you may," and then put lots of food on my tray. I said, "Thank you. Ask for your food, Peter." I said, "Give me some fish, green beans, and yogurt." And then she gave me my food. But she didn't say anything to me. Peter, she was probably grumpy because you didn't use polite words. Adik-adik sekolah minggu, kadang-kadang di luar, di relasi pertemanan kita seringkali mendengar orang berkata tidak sopan. Nah, contohnya seperti ini, ada seorang anak laki-laki yang ngomong seperti ini sama mamanya. "Mak, tolong dulu bereskan ini, Mak." Wah, gimana tuh adik-adik? Adik-adik ketika mendengar orang berkata seperti itu, jangan mengikut-ikut tindakan mereka. Nah, melalui video yang sudah kita tonton tadi, kita dinasihatkan agar kita harus membentuk diri berbahasa yang baik dan sopan. Lihat kan ketika seorang anak yang mampu berkata baik dan sopan, seperti dalam video dia mengucapkan "excuse me ma'am" atau dia mengucapkan "thank you". Nah, dia menunjukkan sikap yang membuat hati ibu itu menjadi senang. Nah, sebenarnya adik-adik, bukan hanya orang saja yang senang mendengar kata yang baik dan sopan, tetapi Tuhan Allah kita pun akan senang mendengar setiap anak-anaknya mampu bertutur kata dengan baik dan sopan, karena perkataan itu adalah doa. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menyebutkan beberapa contoh nasihat yang baik yang mendukung perkembangan tubuh, pikiran, dan perkataan adik-adik, serta perkembangan itu pun dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga contoh-contoh itu membantu adik-adik berpikir lebih jauh ya, mana nasihat yang bisa diserap dengan baik, mana nasihat ya udah hanya sekadar kita dengarkan karena tidak berdampak bagus untuk tubuh kita. Oke, di akhir firman Tuhan hari ini kakak ingin membuat suatu tantangan kepada adik-adik. Kakak membuat suatu challenge ya. Challenge-nya adalah adik-adik
coba tuliskan beberapa contoh nasihat baik yang mendukung perkembangan tubuh, pikiran, dan perkataan adik-adik sekolah minggu, dan juga nasihat itu pun mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kakak tunggu jawaban yang bagus-bagus dari anak sekolah minggu ya. Jangan takut untuk menjawab tangan dari kakak. Kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami hingga saat ini. Kami telah belajar bahwa setiap nasihat yang ada di sekeliling kami, biarlah kami bisa menyaringnya agar kami dapat menentukan mana nasihat yang bisa kami serap, mana nasihat yang hanya sekadar kami dengarkan. Biarlah dengan mempelajari firman Tuhan hari ini, kami menjadi mengerti bahwa setiap nasihat yang baik adalah nasihat yang mendekatkan diri kami kepada Tuhan, serta membantu kami berkembang menjadi anak yang lebih baik dalam pikiran kami, tubuh kami, dan perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Iya, kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita di minggu ini terambil dalam Efesus 5 ayat 16. Bunyinya adalah, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Diingat ya adik-adik. Ya, terima kasih untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Bagus untuk kamu. Dan tante-tante sekolah minggu juga menunggu video ayat hafalan untuk minggu ini segera dikirimkan ke guru sekolah minggunya ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kalau kita memberikan yang terbaik, mari kita berikan dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan persembahannya dilipat yang baik, jangan digonyo-gonyo ya, karena kita akan memberikan yang terbaik. Ya, kalau sudah dilipat persembahannya, taruh di sebelah kanannya, kita angkat tangannya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita sebelumnya. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Ya, kita akan berikan persembahan sambil kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Dari aku
Adik-adik yang terkasih, marilah kita menutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang menjadi sahabat kami dalam setiap waktu. Terima kasih telah membimbing kami dari proses ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah belajar banyak hal mengenai kami mesti mendengarkan nasihat, dan tentu nasihat itu adalah nasihat yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan juga nasihat itu akan membantu kami mengembangkan pikiran, tubuh, dan perkataan kami. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang menjadi guru kami, yang akan mengajarkan kami terus-menerus untuk melihat kehidupan kami. Kasih-Mu juga yang membimbing tubuh kami, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat berkembang dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami, keluarga kami, kesehatan tubuh kami, kesehatan para majelis gereja GKPA Batam, kesehatan para pendeta. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mengingatkan kami agar kami dapat menjaga tubuh kami, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Usai ibadah ini kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan telah bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Didengar ya sayang ya, supaya bisa menjadi berkat. Musiknya Tante Rina.